الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخواني في الدين أعزني الله وإياكم hadirin jamaah musalla Nur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat begitu banyak yang kita rasakan hingga saat ini. Kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah yang insyaallah kita lanjutkan dengan talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat iman, nikmat Islam di dalam diri kita hingga akhir hayat kita. Semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, juga pengikutnya yang setia di atas tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk melanjutkan talabul ilm kita di dalam pembahasan fiqhul ibadah, fikih ibadah yang insyaallah ta'ala kita membaca dan mengambil pelajaran dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bihi ilmahu fid darain wa ghafa'allahu bihi dzunubah. Pembahasan kita sudah sampai pada tentang sholat berjamaah. Kita sudah menjelaskan tentang hukum sholat jamaah, bahwasanya sholat berjamaah ini adalah matlubah, disyariatkan dan juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Imam mazhab yang 4 mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu diharuskan atau disyariatkan. Hanya saja Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengambil pendapat bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Yang artinya kalau seandainya 1-2 orang sudah melaksanakannya dari satu daerah, maka yang lain gugur kewajibannya. Sebagian mazhab Syafi'iyah berkata bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah bagi setiap individu, setiap muslim, seorang laki-laki. Mazhab Hanabilah mengatakan fardu ain, hukumnya fardu bagi setiap individu. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan didirikan salat, lalu kemudian dikumandangkan salat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sebagian laki-laki membawa kayu bakar bersama dengan Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW bertolak memeriksa rumah-rumah yang ada laki-laki di sana, namun tidak mau melaksanakan sholat di masjid. Bahkan Nabi SAW hampir-hampir akan membakar rumah mereka. Para ulama menjelaskan bahwa hukuman membakar itu menunjukkan bahwasanya perkara yang ditinggalkan adalah sesuatu yang wajib. Dan itu juga merupakan dosa yang termasuk dosa-dosa yang berat.
Juga perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in warka'u ma'ar raki'in." Wahai orang beriman, ya, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, yaitu di masjid. Juga terkait dengan ayat perintah untuk melaksanakan sholat khauf dalam keadaan perang, Allah SWT juga masih perintahkan untuk melaksanakan sholat. Ini menunjukkan kewajibannya sholat berjamaah. Dan pendapat yang kita ambil adalah bahwasannya sholat berjamaah hukumnya adalah wajib bagi laki-laki yang sehat, bagi laki-laki yang mukim, ya. Juga bagi laki-laki yang tidak mendapatkan gangguan-gangguan, ya, baik adanya musibah, wabah, ya, maka pada saat itu wajib untuk menunaikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah artinya adalah seorang hamba yartabit atau yarbitul sholatahu bi sholati imamin. Seorang hamba itu mengikat sholatnya dengan sholatnya imam, mustakmilan lisyurut, ketika imam tersebut memenuhi persyaratan. Kalau kita menjadi seorang makmum, maka kita mengikat sholat kita ini dengan imam. Apa yang kita ikat? Al-mutaba'ah, mengikuti. Makanya kalau seandainya kita batal, makmumnya itu sholatnya batal, apakah imam juga batal? Gimana jemaah? Ketika ada makmum yang batal, apakah imam juga batal? Enggak. Atau sebaliknya, ketika imam batal, apakah makmum juga batal? Enggak. Maka maksud mengikat sholat seorang hamba dengan imam adalah dalam masalah mutaba'ah, dalam masalah mengikuti. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Berarti haknya imam adalah kita ikuti. Ya. Maka ini adalah salah satu definisi yang disebutkan, ya, oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Awad Al-Juzairi rahimahullah ta'ala. Kemudian kita sampai pada halaman 142 tentang sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang menunjukkan tentang kriteria menjadi seorang imam. Ya, halaman 142 bagi yang membawa terjemah silahkan dilihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi." Seseorang mengimami suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah. Mereka yang paling aqra'. Ini adalah isim tafdhil, ya, yang menunjukkan keutamaan, keagungan ataupun keistimewaan. Siapa mereka yang paling aqra'? Ya. Maka di sini maksudnya adalah al-aktsaru hifdhan, ya, yang paling banyak hafalannya. Otomatis orang yang paling banyak hafalannya, dia juga paling bagus bacaannya. Dalam mazhab Imam Ahmad, yang didahulukan yang pertama adalah yang paling banyak hafalannya. Sebagaimana hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza kanu thalathah falyummahum ahaduhum." Kalau mereka bertiga, maka salah satunya itu mengimami. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Yang paling berhak dari antara mereka bertiga menjadi imam adalah aqra',
Ya, dari qori, ya, isim fa'ilnya orang yang membaca Al-Quran. Kemudian akro itu yang paling membaca, tapi maksudnya yang paling membaca itu bukan paling bisa baca saja, tapi paling banyak hafalannya. Ini dalam mazhab Hanabilah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, itu yang pertama adalah afqah, yang paling fakih, yang paling paham dengan ilmu fikih. Ya. Mereka berpendapat bahwasanya ilmu fikih, ya, amassul hajati minal qiraah. Dalam mengimami sholat, penguasaan kemampuan, ya, kapabilitas seorang memiliki ilmu fikih lebih dibutuhkan dibandingkan hanya bacaan. Ya, dia bisa baca Quran tapi nggak paham ilmu fikih. Ya, maka pada saat menjadi imam yang lebih dibutuhkan adalah ilmu fikih. Namun demikian, ketika para sahabat dijadikan sebagai imam karena kefakihan mereka, otomatis juga mereka itu paling bagus bacaannya. Jadi kalau dilihat di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW menjadikan para sahabat itu menjadi imam, contohnya misalnya ketika Nabi sakit. Ketika Nabi SAW sedang sakit, siapa yang Nabi tunjuk menjadi imam? Siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang kebetulan senior dan faqih, dan otomatis bacaan beliau juga bagus. Ya, jadi sebetulnya sedikit saja perbedaan pendapat pandangan antara mazhab Syafi'i dengan Hanabilah dengan Imam Ahmad. Ya. Jadi di sini kalau sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling didahulukan menjadi imam adalah akro, yang paling bagus bacaannya. Di sini maksudnya yang paling banyak hafalannya. Nabi SAW bersabda juga dalam hadis Amr bin Salamah, "Faida hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'ana." Apabila sholat telah datang, maka kumandangkanlah azan salah seorang kalian. Lalu jadikan salah seorang kalian itu mengimami yang paling banyak aktsarukum Qur'ana. Nah, di sini hadisnya lebih jelas. Yang paling banyak bacaan Qur'annya, maksudnya hafalan. Ya. Fanadharu falam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni. Amr bin Salamah mengatakan mereka saling berpandangan dan melihat bahwasanya yang paling banyak hafalannya itu aku. Lima kuntu adalah qawmina rukban. Ya, karena sesungguhnya aku itu banyak mengambil pelajaran Quran, banyak bertalaki dengan para sahabat senior. Faqaddamuni baina aydihim wa ana min sittin aw sab'i sinin. Maka kemudian mereka itu memajukanku menjadi imam, sedangkan aku pada satu usia 6 atau 7 tahun. Jadi ini kisah riwayat di mana Amr bin Salamah masih usia 6 atau 7 tahun, namun karena banyak hafalannya dan baik bacaannya, dimajukan sebagai seorang imam. Pertanyaannya, Pak, di zaman sahabat, ya Amr bin Salamah yang usia 6 atau 7 tahun ini, apakah hanya bisa baca Quran saja atau memang paham fikih? Paham fikih tidak? Paham. Ya. Beda dengan anak usia 6-7 tahun di zaman kita yang baru ngaji TPA, yang baru Iqra atau baru juz amma. Ya. Beda. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ya, kefakihan dalam ilmu fikih juga menjadi salah satu tolak ukur. Makanya yang kedua, di sini Nabi SAW bersabda, "Fa in kanu fil qiraati sawaan fa'alamuhum bis sunnah." Kalau mereka dalam aspek bacaan Quran, hafalan Qurannya itu sama, maka yang paling mengenal dengan sunnah, dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ilmu fikih. Ya. Wa huwa al-faqih, wa ini ijtama'a faqihani ahaduhuma a'lam bi ahkami shalah quddim. Maka dilihat kalau dua-duanya ini bagus bacaannya, hafalannya sama-sama banyaknya, maka yang paling baik fikih, yang paling paham ilmu fikih lah yang didahulukan. Lianna ilmahu yu'athiru fi takmilis sholat. Karena ilmu fikihnya itu akan mempengaruhi kualitas sholatnya. Ya. Mereka tahu. Contoh misalnya dalam masalah kadar bacaan dalam sholat. Ya.
Kalau dia tidak paham fikih, dia pukul rata sama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pokoknya sama semua bacaan. Padahal beda-beda. Di antara sholat 5 waktu ini yang paling disunahkan panjang bacaannya mana? Subuh. Jadi ketika dia sholat subuh boleh 1 halaman 1 rakaat, 2 halaman 1 rakaat. Bahkan sunnahnya dalam sholat subuh di hari Jumat itu surat As-Sajdah di rakaat pertama, surat Al-Insan di surat kedua, di rakaat kedua. Dan Syekhul Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan nggak boleh dipotong-potong. Jadi kalau mau ambil sunnahnya, rakaat pertama As-Sajdah baca dari awal sampai akhir 3 halaman, ada ayat sajadahnya. Rakaat kedua baca Al-Insan, ya totalnya ada 1, 2, hampir 2 halaman. Nggak boleh dipotong-potong. Kalau tidak mau mengambil sunnah, ya baca seperti biasanya saja, ya batasannya dari mulai surat Qaf sampai surat pertengahan di surah Juz Amma, pertengahan Juz Amma. Pilih dari surat Qaf sampai pertengahan Juz Amma, mana surat-surat yang dia hafal. Apakah At-Takwir, apakah An-Naba, apakah Al-Insan. Ya. Baik. Kemudian yang paling sedang, ya setelah yang panjang yang sedang surat apa? Yang sedang itu sholat apa? Sholat duhur, apalagi asar, apalagi isya, itu sedang. Ya. Jadi kadar bacaannya nggak panjang-panjang. Kemudian yang paling pendek, yang paling singkat, sholat maghrib. Ya, Qisaril Mufassal, baca surat-surat pendek. Ya. Jadi kebaca hafalan-hafalan kita dari surat Al-Duha sampai An-Nas itu dibaca. Ya, surat Al-Fil, surat Quraisy, Al-Kafirun, Al-Qari'ah dibaca di sholat maghrib. Ini ilmu fikih. Ya. Orang yang tidak paham dengan ilmu fikih dia pukul rata. Bacaannya alhamdulillah bagus, maka dia pukul rata. Itu dari sisi kadar bacaan. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi gerakan. Ya. Di antara salah satu kewajiban seorang yang melaksanakan sholat adalah dia harus tumakninah. Tumakninah ini termasuk apa? Wajib atau rukun? Wajib atau rukun? Wajib atau rukun? Termasuk dari wajib-wajib sholat. Ya. Ketika Nabi SAW melihat seorang yang sholatnya itu seperti seekor ayam, ya, mantuk-mantuk cepat, maka Nabi SAW perintahkan dia untuk mengulanginya. Ya, fa innaka lam tusalli. Sholat lagi karena engkau itu belum sholat, karena dia tidak punya tumakninah. Ya. Baik, nah, kalau sholat sunnah sama ringan, khususnya untuk sholat qobliyah ba'diyah. Kalau sholat sunnah yang tahajud ya mulai, nah itu silahkan panjang. Ya, bahkan termasuk bacaan Quran yang paling baik yang disaksikan oleh para malaikat adalah di waktu sepertiga akhir malam. Quran al-fajri, inna Quran al-fajri kana masyhuda. Bacaan di waktu fajar di sini disebutkan juga maksudnya sebelum subuh. Ya. Bacaan dalam sholat tahajud itu paling bagus. Kebetulan kita belum banyak hafalannya, bolehkah kita baca Quran sambil melihat seperti kita di sini ada mushaf besar? Boleh nggak? Boleh. Jadi sholat sunnah itu pendek, kecuali untuk tahajud yang itu sesuai dengan kadar bacaan kita. Kalau sholat sendiri mau panjang silakan. Kalau berjamaah melihat jamaah juga mungkin beragam, ya, ada anak kecil juga mungkin atau ada yang sedang tidak sehat, maka boleh dia bacaan dengan bacaan yang sedang atau ringan. Itu perbedaan dengan sholat fardu, itu sholat sunnah. Baik. Jadi yang paling paham dengan sunnah itu yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Kalau mereka dalam aspek
pemahaman fikihnya sama, maka yang didahulukan yang paling dahulu ya hijrah. Siapa yang paling dahulu melakukan hijrah dari tempat tinggal yang di dalamnya banyak kemusyrikan, kesyirikan, yang menuju tempat tinggal atau negeri Islam. Jadi kalau di zaman kita mungkin siapa yang paling dahulu juga termasuk di antara yang paling dahulu belajar Islam. Ya, kita Muslim. Kapan kita mulai belajar Islam secara intensif, Pak? Mungkin bisa kita ingat, oh dulu mungkin pas awal nikah misalnya, atau baru kemarin pas usia kepala 5 misalnya. Bisa diketahui. Ya, kalau anak-anak yang mondok, oh berarti pas dia mulai awal mondok, oh berarti dia lebih dahulu itu belajar Islam. Itu didahulu. Ya. Kalau dua aspek yang pertama sama, masalah qiraah, bacaan, dan masalah fikih. Ya. Nah yang keempat baru kata Nabi SAW, fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman aw sinnan. Kalau mereka dalam hijrah juga sama, dalam fikih sama, dalam qiraah bacaan sama, maka didahulukan yang paling dahulu masuk Islam. Ya. Jadi kalau seandainya yang satu ternyata masuk Islam itu bukan dari Islam, yang bukan dari lahir, yang satunya usia 15 tahun baru Islam, oh berarti didahulukan yang Islam dari lahir. Nah, tapi kalau ternyata sama juga, maka yang paling tua, yang paling banyak usianya, ya, al-akbaru sinnan. Ya. Jadi ternyata usia yang lebih tua itu tidak serta-merta dijadikan tolak ukur pertama. Kalau di kita kan terkadang begitu. Ya. Ketika kita datang ke musola, ke masjid, belum ada imamnya, kita tengok kanan kiri. Ya, yang paling banyak putihnya di rambutnya, di jenggotnya itu didahulukan biasanya, gitu kan? Ya, ternyata itu kriteria keempat. Ya. Yang pertama itu yang paling baik qiraahnya, yang kedua yang paling fikih, paham fikih, yang ketiga yang paling dahulu hijrah, baik hijratul makan atau hijratul hal, baik hijrah dalam perpindahan tempat atau keadaannya, mulai belajar Islamnya, ya. Atau juga dalam keadaan ada yang perbedaan dalam masuk Islamnya, siapa yang Islam dari lahir atau siapa yang Islam di usia tertentu, maka itu diperhitungkan. Dan yang terakhir baru kalau semuanya ternyata sama, yang paling tua atau yang lebih tua usia. Di antara hadis yang menunjukkan permasalahan ini adalah diriwayatkan dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, "Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun." Kami pernah mendatangi Nabi SAW dengan kami dalam keadaan masih syabab, sebagai pemuda. Fa aqamna 'indahu 'ashrina yawman wa lailah. Kami belajar bersama Nabi SAW atau tinggal bersama Nabi SAW itu 20 hari, 20 malam. Karena Rasulullah SAW rahiman rafiqah. Nabi SAW adalah seorang yang sangat lemah lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana aw qad ishtaqana sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarna. Setelah kami melihat kami itu mulai tidak fokus belajar, merindukan keluarga, maka Nabi bertanya kepada kami, ya siapa yang kami tinggalkan? Maka kami kasih tahu, maka kami beritakan, ya bahwasanya kamu meninggal istri kami, meninggalkan anak kami, gitu. Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kembali kepada keluarga kalian, pada istri kalian. Faqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum. Ya, tinggallah bersama mereka, ajarkan mereka ilmu dan perintahkanlah mereka yang untuk menjalankan syariat Islam. Wa dzakara asya'an ahfazuha aw la ahfazuha. Ya, kemudian aku mengingat beberapa nasihat Nabi SAW. Di antaranya adalah wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Itu pesan Nabi SAW kepada Malik bin Huwairits dengan sahabat-sahabat yang lain yang tinggal bersama Nabi 20 hari 20 malam atau 20 malam. Ya. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kalau sudah tiba waktu salat, kumandangkanlah azan salah seorang dari kalian dan
jadikanlah yang paling tua di antara kalian sebagai imam. Tapi bukan berarti hadis ini menjadi kriteria nomor satu. Nah ini mungkin sebagian hanya membaca hadis ini. Ya, waliya ummakum akbarukum. Ya, jadikanlah salah seorang dari kalian mengimami sebagian yang lain yang paling tua. Ya, hadis Malik bin Huwairis memang begini lafadznya, tapi ini ya bukan secara mutlak. Karena ada hadis-hadis yang lainnya, di antaranya hadis yang kita baca di sini. Ya. Di sini yang kita baca dalam terjemah kita dalam kitab Manhajus Salikin itu ada 4 kriteria. Ya. Dalam hadis-hadis yang lain juga tadi disebutkan. Ya. Dari Amr bin Salamah yang masih kecil, ya, usianya masih dini sekali, tapi ternyata dijadikan imam karena sebab apanya? Baiknya dan banyaknya hafalan Quran. Jadi kita harus melihat hadis secara komprehensif, secara menyeluruh, bukan satu hadis saja. Baik. Fa'amruhum bitaqdimil akbari listiwa'ihim fil qira'ah wal ilmi wal hijrah. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Az-Zawman hafizahullah taala bahwa perintah Nabi SAW kepada Malik bin Huwairis untuk mengimami yang lebih tua karena apa? Karena Nabi SAW tahu ya orang-orang yang ada di sekitar Malik bin Huwairis ini sama semuanya, bacaannya sama, ya, ilmu fikihnya sama, kemudian yang paling dahulu hijrahnya juga sama-sama belajar bersama, ya. Nah tinggal masalah usia yang berbeda-beda. Baik. Lalu bagaimana kalau seandainya 4 kriteria ini ternyata sama semua? Jadi kriteria yang pertama apa? Yang paling banyak hafalannya. Yang kedua, yang paling paham ilmu fikih. Yang ketiga, yang paling lebih dahulu hijrah. Yang keempat, yang lebih tua. Kalau semuanya sama bagaimana? Seandainya Pak, anggaplah 4 kriteria ini sama pada dua orang, sama dua-duanya. Bagaimana caranya? Gimana Pak? Yang paling penting, ya sama semua. Usianya sama tapi petinjauannya beda gitu ya, bisa jadi. Baik. Di sini wa idza tasawu fi fadilatin yufadilu bainahum allati ba'daha, ya. Maka wa idza lam yakun li ahadin miza 'ala ghairihi yuqra'u bainahum. Kalau ternyata semuanya sama, maka dilakukanlah qur'ah. Dilakukan apa? Qur'ah. Apa itu qur'ah? Sulit. Undian. Ya. Sulit itu ya apa namanya? Itu sama aja seperti lomba sebetulnya. Ya. Kalau qur'ah undian, dimasukkan namanya fulan A, fulan B, lalu kemudian diundi, yang keluar namanya dia yang jadi imam. Jelas? Ya, undian. Itu boleh dalam Islam, qur'ah itu boleh. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika akan melakukan safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'a baina nisa'ihi, mengundi nama-nama istri. Ya. Siapa yang keluar namanya, maka kemudian beliaulah ummahatul mukminin yang ikut Nabi SAW dalam safar. Ya, kalau bapak-bapak ada istri 2 misalnya mau safar, ya dimasukin namanya dua-duanya itu di Qur'an. Ya. Oh berarti yang sekarang ini istri yang tua dulu misalnya. Nanti kalau safar berikutnya nggak usah diundi lagi. Ya, urutannya istri yang muda misalnya. Gitu. Kalau istrinya 3 ya begitu sama. 4 ya sama begitu ya. Kalau istrinya 1 bisa diundi nggak Pak? Diundi namanya dia terus nggak ada lagi. Jadi Qur'an itu dibolehkan dan ini termasuk di antara ya, solusi ya, ketika adanya persamaan dalam aspek kriteria ya, orang-orang yang memiliki kesamaan dalam bacaan, fikih, hijrahnya ya, dan usianya, maka dilakukanlah Qur'an. Ya, yang tidak boleh itu adalah mengundi nasib dengan azlam. Beda azlam. Ya, kalau undian itu kan berarti kita mendahulukan siapa di antara 2 orang, gitu Pak. Jelas? Mendahulukan siapa di antara 2 orang.
Artinya memberikan urutan, oh ini nomor satu, ini nomor dua. Kalau misalkan dua orang tadi sama semua kriterianya, kemudian didahulukan setelah diundi nomor yang pertama itu didahulukan imam, nanti untuk sholat berikutnya nggak usah diundi lagi, otomatis orang yang kedua. Nah kalau azlam, ya ini yang diharamkan dalam syariat kita. Ya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun dalam surah Al-Maidah. Ya, sesungguhnya khamr, maisir, perjudian, ya, wal ansab, sembelihan, ya, apa namanya, persembahan untuk hewan, apa namanya, untuk berhala-berhala, sesajen-sesajen untuk laut atau sembelihan untuk dilarung ke laut dan sebagainya, itu termasuk ansab, itu dilarang. Kemudian wal azlam, dan azlam. Apa itu azlam? Azlam itu jadi mengundi nasib. Ya sama seperti kita gini Pak, kita punya kancing. Kita sebut iya atau tidak. Misalnya gini Pak, kita sekarang mau pergi. Kita mau apa? Mau pergi. Ragu-ragu, pergi nggak ya? Ya. Lalu dia undi atau dia gantungkan keputusan dia dengan urutan kancing. Pergi, enggak, pergi, enggak, pergi, enggak, oh berarti enggak. Jelas Pak? Nah itu azlam namanya, nggak boleh. Karena dia menentukan apa namanya, nasib ataupun perbuatan sesuai dengan ya undian-undian seperti itu, atau sesuai dengan apa namanya perhitungan seperti itu, atau seperti kalau ada bunyi apa biasanya Pak? Toke, oke, iya, enggak, iya, kaya, miskin gitu ya. Baik. Jadi kalau misalkan dia mau pergi ke sesuatu tempat kemudian dia menggantungkan pada seperti itu azlam namanya, nggak boleh. Ya. Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kita akan melakukan sesuatu sudah berazamlah, kemudian tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan kepada ya undian-undian seperti itu. Ya. Bisa difahami insyaallah bedanya azlam dengan qur'ah. Ya, kalau qur'ah dibolehkan, kalau azlam tidak dibolehkan. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ya'umanna rajulur rajula fi sultani." Janganlah seorang laki-laki itu mengimami seseorang lainnya di dalam kekuasaannya. Jadi kalau seandainya kita mendatangi satu tempat baru, kita misalnya mampir ke suatu daerah, ada masjid di sana. Tentu di masjid itu biasanya sudah ada kepengurusan Pak ya, minimal seperti itu. Ada imam tetapnya, ada takmir masjidnya, ada pengurus masjidnya. Lalu kemudian tiba-tiba di waktu sholat kita tiba-tiba langsung maju, boleh tidak? Walaupun kita yang paling baik bacaan, yang paling banyak hafalannya, kita memang sudah biasa imam, ya. Imam di Musola Nur Rahman misalnya, kita tiba-tiba ada di satu daerah, lalu tiba-tiba kita maju, karena kita tahu kita biasa imam, itu boleh atau tidak? Nah boleh, karena di situ ada sultan, ada kekuasaan dari seseorang, ya. Dimana kalau seandainya kita tetap maju, maka terjadi apa? Terjadi apa? Keributan nggak? Ini siapa orang tiba-tiba langsung maju, ya. Makanya dalam masalah imamah sholat itu persis seperti masalah jihad. Ketika kita berjihad, kita berada di belakang siapa? Panglima perang. Ya. Tentu yang dijadikan panglima perang bukan orang sembarangan. Sudah hasil dari apa? Musyawarah. Hasil dari kesepakatan. Ya, sudah hasil dari keridhaan daripada ya masukan. Demikian juga dengan sholat. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, janganlah seseorang itu mengimami satu kaum di mana kaum itu gak ridho dengan dia. Nggak boleh. Ya termasuk diantaranya orang yang sholat di tempat yang ada situ ada kekuasaan dari orang lain. Ya. Bahkan Madzhab Syafi'i sampai mengatakan bahwasanya kalau seandainya di situ ada misalnya ketua RT saja atau ketua RW saja, maka sebaiknya dia minta izin atau mempersilahkan ketua RT dan ketua RW untuk yang menjadi imam, karena dia adalah seorang wali ataupun seorang pemimpin, atau Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden misalnya, ya. Maka mereka itu punya kekuasaan sehingga didahulukan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad tentu 4 kriteria ini yang menjadi
tuntunan. Namun kalau kita berada di satu tempat ya, yang di situ ada kekuasaan atau ada orang-orang yang memang menguasai tempat tersebut, maka kita tidak serta-merta langsung mengimami di sana. Betul. Itu biasanya di tempat-tempat umum ya Pak ya, seperti rest area. Pada saat seperti itu, karena kita tahu bahwasannya jamaah ini harus berjalan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ya. Manakala kita mengetahui bahwasanya diri kita solihun, solih itu artinya layak, ya, kita punya hafalan yang sudah diperbaiki bacaannya, ya walaupun misalkan trikul gitu Pak ya, kita hafalnya itu tapi sudah diperbaiki bacaannya, ya sudah diperbaiki oleh seorang guru, kita tahu, kita pernah belajar Al-Fatihah, kita juga sudah diperbaiki, sudah tahu, sudah pernah diuji oleh seorang guru, kita juga sudah belajar ilmu fikih walaupun seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya, rutin, tapi kita maju. Mengapa demikian? Dikhawatirkan ketika kita tidak maju, maka kemudian ada orang-orang yang tidak paham lalu kemudian mengimami sholat, dan banyak sekali terjadi ya, ketika mengimami bacaannya berantakan. Ketika mengimami ini kan sholat safar ya, dia akan menjamak mengkosor takdim ya, menjamak takdim dan mengkosor sholat dari maghrib ke isya. Maka bagaimana bilangan rakaat itu? Sholat maghrib dulu berapa rakaat? Berapa? Berapa? Nah, 3, jangan 2. Sebagian berpikir kalau jamak kosor pokoknya 2-2. Akhirnya maghribnya jadi tetap 2 atau jadikan 2, itu keliru. Maghribnya tetap 3, kemudian isyanya berapa? 2. Karena kosor itu 4 jadi 2 ya. Jamak itu menggabungkan 2 sholat di satu waktu, baik di awal atau di akhir. Dari sholat yang bisa dijamak, subuh duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Asar dengan maghrib bisa tidak? Nggak bisa. Jelas, Pak? Ya, jadi kalau kita pernah belajar, makanya pentingnya belajar. Ya. Saya nasihatkan kepada kita semua, minimal kita Al-Fatihahnya sudah lulus semuanya. Ya. Sudah lulus insya Allah Pak? Insya Allah ya. Lulus menurut diri sendiri atau menurut gurunya ya? Kalau menurut diri sendiri lulus semua. Ya, mudah-mudahan minimal Al-Fatihah kita sudah benar dulu diperbaiki bacaannya. Kedua, ada surat-surat yang betul-betul sudah kita diperbaiki bacaan dan hafal benar-benar. Ya. Yang mana nanti itu ketika kita ada di tempat-tempat seperti tempat umum tadi, kita bisa yang mengamankan jamaah. Ya. Jelas insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa perhatikan ini, dan inilah fungsinya belajar. Ya. Sehingga orang yang tidak belajar beda. Allah berfirman, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang belajar ilmu sama yang tidak belajar ilmu. Yang ngajinya hanya ngaji kuping, suruh baca nggak bisa, tapi hanya ngaji kuping, hafal. Ya. Yang belajar fikihnya cuma ngelihat saja, oh ngelihat begini dan seterusnya, tapi nggak dipelajari. Ya. Nanti ketika masalah-masalah dalam basmalah dikeraskan atau tidak, ya dia nggak paham. Ya, dalam masalah di sholat subuh kunut atau tidak kunut, ya, masalah perbedaan mazhab seperti dia nggak paham, ya, ini repot nanti. Baik. Jadi dalam hadis Nabi SAW di sini disebutkan, ya, wala ya umanna rajula fi sultani. Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lainnya ya, pada kekuasaannya. Syekh Abdurrahman Az-Zawman mengatakan, fa amirul mu'minin wal malik wal rais, pemimpin kaum muslimin, raja, rais wal amir, ya, wa rais atau mudirud dairah, ya, seorang pemimpin sebuah daerah, ya, daerah
wa sahibud dar, dan juga sahibul bait. Sahibul bait. Ya. Wa imamul masjid ar-ratib, dan imam masjid rawatib, imam tetap gitu Pak ya, imam tetap. Ya. Wa ghairuhu mimman lahu wilayah, ya. Dan selainnya yang memiliki kekuasaan, muqaddamuna ala ghairihim wa in kanu maqbulin. Ya. Mereka didahulukan dari yang lainnya meskipun ada orang-orang yang lebih utama tadi bacaannya dan seterusnya. Ya. Dan Nabi SAW kana idza zara ashabahu ammahum fi buyutihim ya anna lahu wilayah. Nabi SAW jika mengunjungi para sahabatnya, ya, maka Nabi SAW yang mengimami siapa? Para sahabatnya. Kenapa Pak? Ketika Nabi SAW mengunjungi rumah-rumah para sahabatnya, maka Nabi SAW mengimami mereka. Kenapa? Kenapa? Bukan nabinya yang mengimami. Nabi bertamu kepada para sahabat, tapi Nabi yang mengimami. Kenapa? Karena siapa? Kenapa? Jadi nggak dilakukan lagi, Pak. Karena pemimpin kaum muslimin. Belum ada khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, belum. Khalifah itu menggantikan siapa? Nabi SAW. Karena Nabi seorang nabi memimpin kaum muslimin, pemimpin dalam agama, ya beliau lah yang mengimami. Jelas? Baik. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika zarahum fi baitihim, ketika mengunjungi mereka di rumah Anas bin Malik, qala qumu fala usalli lakum. Ya, berdirilah kalian, saya akan sholat untuk kalian, saya akan mengimami kalian. Qala Anas faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min quli ma lubis fanadhahtuhu bima'in faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina wa sallallahu alaihi wasallam rak'atain thumma saraf. Kemudian Anas menceritakan, maka aku menyediakan hasil, ya, kalau kita sejadah, ya, untuk Nabi SAW. Qad iswadda min tuli ma lubis, tapi sejadahnya ini sudah melusuh karena sudah lama, ya, sudah lama sering dipakai. Maka fanadhahtu bima, maka karena nggak enak ya Nabi SAW akan mengimami, maka dibersihkan dengan air oleh Anas bin Malik. Kemudian Nabi SAW mengimami mereka. Kemudian setelah sholat 2 rakaat Nabi berlalu. Ini menunjukkan sholat sunnah. Jadi sholat di rumah bukan sholat wajib. Ya. Bolehkah sholat sunnah berjamaah? Boleh, sholat tahajud yang mulai. Ya. Ketika Nabi SAW sholat, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu melihat Nabi SAW sholat, dan Abdullah bin Abbas sedang menginap di rumah Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas gabung, ya, sholat qiyamul Nabi di sebelah kiri, lalu kemudian Nabi SAW geser ke sebelah kanan. Ya, yang tadi Nabi SAW munfarid sendiri, lalu kemudian jadi sholat berjamaah. Ya, dan posisi kalau 2 orang berjamaah, imamnya sebelah mana? Kira atau kanan? Kiri. Sebagaimana tadi Abdullah bin Abbas sebelah kiri, lalu digeser oleh Nabi ke sebelah kanan. Jelas Pak? Baik. Kemudian disebutkan wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnih. Ya, janganlah seseorang duduk di tempat, ya, yang memang dimuliakan dan khususkan bagi sahibul bait kecuali dengan izin dia. Kalau kita bertamu, ini ada bertamu. Kalau kita bertamu, biasanya kita salam, lalu nanti sahibul bait keluar, ya, itu kan di depan nih Pak ya, di depan rumah. Apakah kita langsung masuk atau tunggu dipersilakan masuk? Hah? Tunggu dipersilakan masuk. Kalau ternyata sahibul baitnya nggak mempersilakan masuk, tetap berdiri, ya udah berdiri. Jangan bilang masuk ya Pak. Ya, tunggu dipersilakan. Ya. Nah, ketika masuk ruang tamu, bagaimana kita duduknya? Bagaimana cara kita duduknya? Nah, nanti sahibul bait itu punya hak untuk mengatur tempat duduk. Boleh mengatur tempat duduk. Misalkan yang datang suami sama istrinya. Suami dengan istri, sahibul baitnya datang, oh silakan masuk. Kemudian suaminya bilang, yang istri silakan ke dalam. Gitu Pak ya.
Suaminya silahkan duduknya sebelah sini, jangan menghadap ke ruang dalam. Kalau duduknya sebelah sini kelihatan ke dalam misalnya. Nah ini ada boleh seorang sahibul bait mengatur tempat duduk. Ya. Dan biasanya di rumah itu kan nanti ada mungkin tempat duduk yang paling bagus biasanya ya, atau mungkin sendiri satu ya. Dan itu biasanya diduduki oleh siapa? Oleh apa namanya yang punya rumah, ya, suaminya, ya, bapak kepala rumah tangganya di situ ya. Nah itu nggak boleh sembarangan langsung duduk dia di situ. Wah ini paling bagus sih, nggak boleh. Ya. Kecuali diizinkan. Ya. Dan itu nggak ada masalah ketika sahibul bait melihat bahwa si tamunya adalah ahli ilmu, orang yang baik ilmu, silakan di sini nggak masalah. Dia duduk samping saya sebelah sini nggak masalah. Jelas Pak? Jadi kita sebagai laki-laki, para rumah tangga ini kalau menerima tamu kita punya hak untuk mengatur tempat duduk. Jangan sembarangan. Karena kalau nggak kita atur tiba-tiba tamunya itu ada di depan ruangan yang langsung masuk ke dalam, ada tuh kita nyaman nggak? Nggak nyaman. Tiba-tiba anak perempuan kita mau lewat nggak enak. Istri kita mungkin mau lalu lalang dan mandir nggak enak. Ya, ini hadis terkait dengan masalah adab ketika bertamu atau menerima tamu. Wala yaq'ud fi baitihi 'ala takrimatihi illa bi idnihi. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Baik. Kemudian Khonifidin Asanullah wa yakum. Kemudian beliau menyebutkan wayan bagi an yataqaddamal imam. Yang seharusnya dilakukan oleh imam adalah berada di depan. Ya, jadi imam itu berada di mana? Di depan. Kalau mereka apa? Kalau mereka berjumlah lebih dari 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang, yang 2 di belakang, imamnya di mana? Di depan. Ya. Kemudian kalau seandainya hanya 2 orang saja, imamnya di sebelah mana? Sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Nah, pertanyaannya, kalau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang makmum sebelah kiri misalnya, bagaimana sikap kita Pak? Pindahin atau dibiarkan? Bagaimana? Pindahin. Misalkan kita sudah kasih isyarat gitu Pak ya, gini, dia nggak mau bergerak, apa yang kita lakukan? Kita yang pindah? Enggak. Lalu apa? Biarkan. Ya. Di sini sebutkan ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya hukumnya di sini adalah nadab, ya, disunnahkan atau ditekankan. Ya. Wa in waqafa al-wahid an shimalihi awil jama'ah ma'ahu sahhat salatuhum ma'al araha. Syekh Abdurrahman bin Zauman mengatakan kalau seandainya dia sholatnya itu di sebelah kiri, makmumnya sebelah kiri, ya, maka sholatnya tetap sah. Ma'al karoh hanya saja makruh. Ya. Hadza madhhabul a'immah al-arba'ah. Ini pendapat dari 4 madhab. Wa ikhtarahu Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, memilih sebelah kanan walaupun tidak mewajibkan. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu adalah demikian. Sebelah kanan makmum, sebelah kiri imam. Ya, wal aslu fi af'alihi sallallahu alaihi wasallam annaha tadullu 'ala al-istihbab dan wujub. Ada satu kaidah bahwasanya kalau ada perbuatan-perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dijelaskan tentang kewajibannya, maka kita bawa ke dalam hukum istihbab, disukai saja, tidak sampai diwajibkan. Ya, tapi kalau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sholat kemudian diperintahkan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, itu berarti wajib. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, berarti itu sudah diwajibkan, bukan lagi disukai saja. Ya, karena sudah ada keterangannya untuk mengikuti. Baik. Kemudian yang kedua, para makmum berbaris rapat. Wa an yatarasal ma'mumuna wa yuqbiluna al-awwala bil awwal. Ya, mereka berbaris rapat. Bagaimana at-tarasul ini terjadi? Yakunu bi ilsaqil mankib bil mankib wal ka'f bil ka'f, dengan cara meluruskan, merapatkan apa? Pundak dengan pundak, kemudian apa? Ka'f bil ka'f, mata kaki dengan mata kaki. Makanya disunahkan imam ketika akan mengimami sholat
ya, memberikan instruksi ya kepada para jamaah lurus dan rapatkan saf, pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki, boleh ya. Atau Nabi SAW pernah bersabda, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni araku min wara'i dhahri. Aqimu sufufakum, itu cukup ya. Bagaimana lafadznya? Aqimu sufufakum, itu cukup ya. Dan luruskan, kata Nabi SAW, luruskan, tegakkan saf kalian, kemudian rapatkan, karena sesungguhnya aku melihat ya, di antara kalian dari belakang punggungku ya. Kalau Nabi SAW diberikan wahyu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Jibril ya. Makanya ketika Nabi SAW sholat kemudian melepas sandal, pernah dalam satu riwayat Nabi SAW sholat menggunakan sandal lalu dilepas, lalu sebagian sahabat yang lain melepas juga. Itu kondisinya Nabi menengok ke belakang atau enggak? Ya. Lalu kemudian Nabi berkata kepada mereka, kenapa kalian lepas sandal kalian? Atau para sahabat, kami melihat engkau melepas. Nabi SAW bersabda, aku melepas karena sesungguhnya aku menyadari ternyata di sandalku ada najis yang sudah dilepas. Seharusnya para sahabat jangan dilepas. Ini terkait dengan masalah bolehnya atau sunnahnya ketika kita sholat menggunakan sandal. Tapi sandal yang apa? Yang suci. Ya. Kalau di zaman kita sekarang mungkin ini agak sulit nih diamalkan. Ya, kita sekarang kalau ada seseorang jamaah pakai sandal, kira-kira dia baik? Ya, dia baik loh. Yang pelek ya, ngapain pakai sandal ke sini? Baik. Baik, nanti ini bisa kita bahas di lain kesempatan tentang hadis Nabi SAW sholat menggunakan sandal. Baik, jadi meluruskan dan merapatkan shaf. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Ya, tidaklah kalian meluruskan shaf kalian atau Allah SWT akan jadikan wajah-wajah kalian saling berselisih. Maksudnya bagaimana? Ketika setelah adzan, jamaah itu kemana? Masjid. Mereka bertemu tidak? Ketemu tidak? Ketemu. Ya, tatap muka. Ketika iqamah, lalu mereka merapat. Kalau seandainya nggak merapat, itu bisa jadi ya salah satu cara atau celah seseorang terjadi perselisihan. Kenapa ini orang nggak mau rapat-rapat sama saya? Nggak mau dekat-dekat, ada masalah apa? Ya, dari tadi diem aja misalnya, apa gitu? Ya, itu salah satu hikmahnya. Iqa'ul adawah wal baghdha wa ikhtilafil qulubi bainahum. Ya, jadi munculnya adanya permusuhan, perselisihan dan kebencian di antara kaum muslimin. Ya makanya lurus rapatkan. Ya. Apa yang diluruskan tadi Pak? Pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Kalau seandainya seseorang meluruskan pundak dengan pundak dan mata kaki dengan kaki, maka shaf akan lurus. Kenapa? Karena pertama, ya, tubuh orang berbeda-beda. Ada yang bungkuk gitu Pak ya. Ada yang tegak. Kedua, kaki orang beda-beda. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Maka untuk merapatkan yang meluruskannya, patokannya apa? Mata kaki. Jadi bukan ujung kakinya, bukan. Ya, tapi mata kaki dengan mata kaki. Makanya kalau kita sholat, ya, pundak dengan pundak kita luruskan, kemudian mata kaki dengan mata kaki kita luruskan. Ya. Makanya ucapan imam ketika mengatakan lurus dan rapatkan bukan formalitas saja. Terkadang begitu Pak, imam balik, lurus rapatkan shaf, udah gitu aja. Harusnya bagaimana? Lihat. Kita lihat kanan. Kalau shaf yang panjang gitu ya, kita lihat kanan. Jadi ada shaf yang kosong semuanya. Tolong diisi shaf yang kosong. Kalau bisa shaf kedua. Ya. Karena demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga sebagian sahabat yang lain itu menggunakan tongkat. Ya dulu kita di pondok seperti itu Pak. Ya Ustaz kita ketika mengimami, shaf pertama dilihat, shaf kedua dilihat, shaf ketiga dilihat. Itu sudah biasa. Kalau di sini pernah Pak seperti itu? Karena nggak usah ngelewatin shaf, udah kelihatan semua ya Pak ya. Masya Allah. Ya. Jelas? Jadi imam meluruskan dan merapatkan shaf. Yang dilawatkan apanya? Yang diluruskan dan dirapatkan apanya? Pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Kemudian para makmum memenuhi shaf awal terlebih dahulu. Wa yukammiluna al-awwala bil awwal. Ya. Mereka
mereka mengisi saf yang pertama terlebih dahulu, kemudian saf yang kedua dan seterusnya. Namun perlu jadi perhatian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah mendekat kepadaku orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Jadi ternyata untuk saf pertama, apalagi yang persis di belakang imam, hendaknya orang yang juga layak menjadi seorang imam. Ketika nanti imam istikhlaf, istikhlaf itu artinya menjadikan yang di belakang menjadi imam. Ketika dia batal, dia ke belakang lalu menjadikan yang di belakang menjadi imam. Ya, itu akan memudahkan dalam pelaksanaan sholat. Kalau ternyata yang di belakang, yang ketika imam batal di belakang anak kecil, gimana? Anak kecil yang dibawa sama jamaah, ya, anak-anak kecil berdiri kecil susah. Atau di belakangnya ternyata ada orang-orang yang tidak layak menjadi imam, ya, imam akan bingung, ya, nggak mungkin mikir lama ketika batal, langsung ketika batal keluar, yang di belakang masuk maju. Makanya yang di dekat dengan saf pertama, saf imam ini yang paling punya ilmu. Lalu bagaimana maksudnya? Apakah saf-saf sholat itu sudah dikapling-kapling? Ya, jadi kalau ada orang datang, oh, jangan, ini udah punya bulan belum datang orangnya, gitu loh. Ya, misalkan yang biasa di sini mengganti imam satu, imam dua, tiganya, ya sudah biasa, belum datang, sudah komat. Lalu kemudian ada yang mau kesini, kemudian dilarang, jangan, ini biasanya punya bulan, tunggu belum datang, begitu Pak. Lalu bagaimana maksudnya? Ini menunjukkan ya, al-hathu ala ahli ilmi ya wal fahmi an yusari'a ila shalah fil jama'at. Hendaknya yang punya ilmu, yang memang mereka itu layak menjadi seorang imam, untuk bersegera ke masjid. Jadi kalau dia punya ilmu, dia penghafal Quran, maka jangan masbuk terus. Hendaknya dia apa? Bersegera. Justru ini menjadi apa? Menjadi bukti dia mengamalkan ilmu. Jangan kalah dengan orang-orang yang mungkin ilmunya sedikit tapi semangat ibadahnya. Ya, ini di antara beberapa tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini minkum ulul ahlabi wal nuha. Kemudian yang terakhir, wa man shalla fadza rak'atan khalfas safi bi ghairi udhin a'ada salatahu. Ya. Barang siapa sholat sendirian di belakang imam meskipun satu rakaat tanpa ada uzur, maka dia harus mengulangi sholatnya. Baik, nah ini terkait dengan masalah kedudukan atau posisi seorang makmum. Kalau seandainya shaf satu sudah penuh, shaf kedua sudah penuh, ya, maka apa yang dilakukan? Ya, makmum yang di belakang sendirian ini, ya, hendaknya dia apa yang dilakukan? Ya, kalau seandainya dia memungkinkan untuk menarik yang salah satu di belakang, yang di depan itu untuk jamaah di belakang, maka lakukan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, maka ini menjadi uzur. Ada uzur itu. Tetapi kalau seandainya dia sholat berdiri, terus dia meyakini bahwasanya nanti biasanya dilihat kalau di sini kan jamaah ketahuan semua ya Pak ya, bulan. Wah, Pak ini belum datang ini, nah, nanti setelah ini datang. Nah, dia harus dilihat. Ketika sudah meruku, kemudian ada yang bareng kepada dia, ya, mendapatkan ruku bersama imam, maka tidak ada masalah. Ya, jadi dia menunggu itu boleh seperti itu. Namun kalau seandainya memang tidak ada lagi dan itu menjadi uzur, maka tidak apa-apa. Sebagaimana disebutkan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakrah, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un farafa'a qabla an yasil ila as-saffi fa dzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala zadaka Allahu hirsan wa la ta'ud. Jadi Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah itu pernah salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku. Ya, maka kemudian Abu Bakrah itu saking inginnya, ya, ruku bersama Nabi, faraqa'a qabla an yasila ila as-saff. Belum betul-betul sampai ke saf dia sudah ruku. Allahu Akbar, sudah ruku, kemudian masuk ke dalam shaf, bergeser. Nah ini dalam masa zaman syariat ya, kalau kita jangan sudah di depan pintu langsung ruku itu nggak boleh. Jadi di zaman syariat tersebut Abu Bakar saking inginnya mendapatkan jamaah bersama Nabi, ya sebelum sampai ke shaf sudah takbiratul ihram, kemudian sudah ruku, kemudian bergerak maju ke dalam shaf.
Dan pada saat itu Abu Bakar sendirian di belakang. Nah, kemudian Nabi SAW disampaikan setelah salam, disebutkan oleh sahabat, ya Rasulullah, ini Abu Bakar begini. Dia datang masbuk, kemudian ruku sebelum sampai ke soft, kemudian soft sendirian di belakang. Apa kata Nabi SAW? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah memberikan semangat yang lebih, dan kemudian ya Allah, kemudian tidaklah engkau perlu mengulangi sholat itu. Nah pertanyaannya, Abu Bakar tadi sholat di belakang soft para sahabat sendirian atau berjamaah? Sendirian tadi. Nabi SAW setelah sholat memerintahkan Abu Bakar mengulangi atau tidak? Enggak. Nah ini diantara dalil yang menunjukkan kalau ada udzur boleh. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain ada dua hadis, di antaranya hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu anna rajulan shalla khalfa as-saffi wahdahu fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida as-shalah. Ada seorang laki-laki yang sholat sendirian di belakang shaf, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengulang sholat. Ini kalau tidak ada udzur. Ya karena pada saat itu ada shaf yang masih kosong, walaupun sempit gitu ya. Dia nggak mau, dia sendirian di belakang. Nah, Nabi SAW perintahkan untuk mengulangi sholat. Nah, makanya di sini disebutkan, "Waman shalla fadza raka'atan khalfa shafi li ghairi udhrin." Enggak ada udzur, ya maka dia hendaknya mengulangi atau dia harus mengulangi sholatnya. Bisa dipahami insyaallah? Nah, ya, mudah-mudahan ini menambah ilmu kita dalam masalah sholat berjamaah. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan di poin 149 ya tentang posisi-posisi makmum, dan insya Allah bisa kita lanjutkan nanti sampai pada sholat orang yang memiliki udzur. Allah taala sholat. Di sini mungkin yang bisa kita jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu yang sudah habis ya untuk tanya jawab. Bagaimana? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. Ada pertanyaan? Kalau yang sendirian di belakang tadi, makmum. Iya makmum sendirian belakang tadi, untuk biar tidak sendirian tadi, kalau ada yang anggota sama yang boleh menarik jamaah di depannya, itu menarik atau hanya mengasih tanda aja untuk mundur gitu? Ya mengisyaratkan. Iya, itu menarik atau hanya mengasih tanda, mengisyaratkan untuk dia mundur? Baik. Terkait dengan masalah ini, karena seorang yang berjamaah itu ya hendaknya mereka bersama-sama untuk menyempurnakan apa? Soft. Contoh misalnya di depan ada yang batal, kan kosong. Bukan yang sebelah kanan bergeser, terus akhirnya gerakan semuanya bergerak, banyak gerakan. Tapi yang di belakang langsung menutup laju. Nah ketika di belakang ada yang sholat sendirian, ya, karena dia juga tahu bahwasannya sudah nggak ada lagi yang akan sholat. Kalau dia juga cari soft, tempat soft sudah nggak ketemu lagi, ya, agar dia mendapatkan pahala atau terhindar ya, dari hadis Nabi SAW, larangan Nabi SAW tadi, ya, dan dia juga paham bahwasanya teman-temannya atau jamaah yang lain juga paham, maka dibolehkan untuk menarik atau mengambil. Jadi mengambil ya bukan maksa narik begitu Pak ya, tapi dia tepuk kemudian tarik ke belakang atau ke belakang seperti itu. Jelas? Itu kalau paham. Ya, kalau kita di jamaah umum, orang-orang nggak paham seperti ini, ya masalah nanti. Ya, orang lagi sholat kok ditarik. Jangankan seperti itu, mereka menganggap bahwasanya gerakan langkah saja bisa batal, 3 kali gerakan batal. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi ini adalah gerakan yang ada kebutuhan. Ya, maka sebetulnya gerakan itu nggak ada batasannya dalam sholat, hanya saja kalau dilakukan tanpa udzur itu membatalkan. Karena ada udzur, ada darurah, ada kebutuhan, ada hajat, maka tidak masalah. Namun sekali lagi, ya, di sini disebutkan amal ma'dzur. Ya, kalau yang memiliki udzur karena dia juga tidak ingin mengganggu saudaranya yang di depan untuk mundur ke belakang, ya, maka dia dibolehkan untuk tetap sholat di belakang sendiri. Jelas, kondisinya jadi situasional dan kondisional. Di mana dalilnya juga adalah seorang wanita. Ya, kalau seorang wanita itu sholat berjamaah dengan kaum laki-laki dan dia hanya sendirian, posisinya di mana? Belakang kan, sendirian. Boleh nggak?
Bukan kita menganggap bahwasanya wanita nggak wajib berjamaah, betul kan, wajib berjamaah. Tapi dalam keadaan itu dia berjamaah atau tidak? Berjamaah. Dan itu dibolehkan. Jadi perkara masalah ini tidak dipaksakan. Ya, kalau ada uzur, kalau ada masalah. Tapi kalau bisa kita maksimalkan seperti di sini misalnya, sudah full semuanya, masih ada pintu ini kan Pak ya. Ya kan kebetulan soft yang sebelah sini ketemu pintu Pak ya, ketemu pintu. Kemudian dia buka pintu sedikit, ya, agar dia bisa pas badannya, tidak ada masalah. Buka pintu sedikit, dia nyempil ke situ, kalau soft, tidak ada masalah. Karena biasanya kalau berdiri itu agak sempit, nanti setelah ruku bangun lagi nanti bisa pas. Ya, makanya dalam masalah merenggangkan kaki itu seukuran apa? Bahu. Sesuka-suka kita, selebar-lebarnya atau sesempit-sempitnya, seukuran pundak. Ya, seukuran pundak saja, nggak perlu terlalu lebar. Terkadang ada orang yang, alam, ya, karena dia pengen nanti kalau sujud itu bisa mengamalkan sunnah begini Pak. Makanya diamanin dulu, lebarin kakinya gitu. Nanti ketika sujud dia tahu dia begini bisa cukup. Jangan. Jadi melebarkan ya tangan ketika sujud itu ya kalau sendirian. Kalau sedang berjamaah jangan sampai mengganggu. Ya karena Nabi SAW melarang untuk mengganggu tangan kepada dia pada makmum yang sebelah kanan, mengganggu tangan jalan. Jadi seukuran pundak saja. Ya. Jelas insya Allah. Apalagi kalau dia merapatkan soft akan semakin cukup. Jadi jamaah-jamaah yang tidak merapatkan soft itu banyak celah-celah kebuang. Kalau merapatkan soft, satu soft itu berapa bisa? 10 bisa? Bisa 10 Pak ya. Ya. Kalau misalkan dia tidak merapatkan soft, agak renggang-renggang itu paling hanya 6. Ya, celahnya itu banyak kebuang-buang. Nah inilah pentingnya kita melaksanakan sholat menjadi makmum sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau boleh saya maaf. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Taala besar. Bisa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.